Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, kita semua bisa hadir di masjid, ya. Salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita tentang doa yang memohon banyak hal. Dari mulai kemampuan untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan yang buruk, mencintai orang miskin, mohon diberi ampunan, mohon dirahmati, mohon kalau sekiranya Allah menimpakan fitnah kepada suatu kaum, kita tidak diwafatkan dalam keadaan terkena fitnah itu. Lalu sampai dengan mohon agar supaya kita diberi kemampuan untuk mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah, serta mencintai amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang kita bahas sudah sampai kepada bagian yang memohon untuk dirahmati Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Sudah sampai di situ. Ya Allah, aku mohon kepadamu sekiranya Engkau memberikan rahmat kepadaku. Nah, yang kita akan bahas pagi ini adalah bagian berikutnya. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, kalau sekiranya Engkau itu berkehendak menimpakan suatu fitnah terhadap suatu kaum, suatu komunitas, kiranya janganlah Engkau mewafatkan aku dalam keadaan terkena fitnah itu. Atau kalau redaksi dalam doa ini, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu.
Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata fitnah yang ada di dalam hadis ini nampaknya berbeda dengan pengertian fitnah dalam pengertian kita sehari-hari. Dan memang kata fitnah itu kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maknanya itu banyak ternyata. Kalau dalam pengertian sehari-hari itu kan fitnah itu apa ya? Menginformasikan tentang sesuatu hal yang tidak sesuai fakta, itu fitnah itu. Tidak seperti itu fitnah itu ya, ya itu tidak salah, memang salah satu pengertian dari fitnah ya seperti itu ya. Jadi orang dituduh dengan tuduhan yang tidak benar itu ya, itu fitnah. Nah, fitnah itu kalau secara kebahasaan itu lebih berarti sebagai ujian. Tetapi sekali lagi kalau dalam Al-Quran maknanya banyak. Ya, terutama ya ujian itu diantaranya. Misalnya kalau kita membaca surat apa itu ya, lupa saya itu yang berbicara mengenai bahwa orang beriman itu akan diuji. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Apa kamu itu mengira orang-orang yang kamu itu kemudian dibiarkan hanya sekedar mengatakan aku beriman. Kami beriman, padahal mereka belum diuji. Tidak. Orang itu bisa dikatakan beriman dan tidak, imannya apa benar apa tidak itu sebelum diuji, setelah diuji oleh Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina amanu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah itu telah menguji orang-orang sebelum kamu itu dengan berbagai macam ujian. Dan yang dengan berbagai macam ujian itu lalu diketahui mana yang imannya benar, mana yang imannya bohong. Ya. Ya. Makanya kata-kata fitnah itu ya tadi itu bermakna ujian tadi itu. Ya seperti menguji emas itu loh. Ini emas beneran apa enggak gitu loh. Itu arti bahasanya itu seperti itu sebenarnya, asal katanya itu. Ya. Itulah sebabnya maka kaum terdahulu itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Nah, dengan berbagai ujian itulah maka lalu diketahui ya, yang imannya benar dan tidak itu. Ya. Nah, itu. Jadi lebih bermakna ujian. Lalu fitnah yang bermakna ujian juga misalnya kita bisa baca di dalam ayat yang menyatakan misalnya harta dan anak itu merupakan ujian. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu itu ujian bagi kamu itu. Ya. Jangan dikira hanya sekedar nikmat ya, betul ya, harta dan anak itu nikmat, pemberian Allah yang harus disyukuri. Tapi sekali lagi ya, posisinya sebagai ujian. Ya. Posisinya
untuk menguji kita apakah dengan diberi harta, diberi anak, kita menjadi orang yang berhasil apa tidak di dalam mengelola anak, di dalam mengelola harta. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi fitnah itu bermakna ujian. Makanya hati-hati dengan harta dan anak itu. Ya. Apakah harta kita kemudian bisa kita gunakan untuk kebaikan atau tidak? Sebagaimana harta, apakah bisa kita gunakan untuk kebaikan dan tidak? Anak juga begitu. Apakah anak-anak yang Allah titipkan kepada kita itu kemudian juga bisa bermakna sosial? Ya. Anak-anak kita itu kemudian jadi anak-anak soleh apa tidak? Itu ujiannya. Ya. Nah, ujian tentang anak itu malah tidak hanya sampai di situ. Ya. Ya. Kalau anak sudah berhasil sekalipun itu juga masih ujian. Ujiannya apa? Sombong enggak kita dengan anak kita itu? Ya. Kan ada toh orang yang ketika diberi ujian anak tidak baik itu malah sok-sok itu malah tetap baik ya. Sadar akan kekurangannya, mohon ampun kepada Allah. Ya, merasa kurang di dalam mendidik. Itu kan baik malah justru. Tapi begitu diberi anak yang berhasil, aku Loh kan ada kan yang seperti itu kan dia misalnya. Loh itu berarti diberi ujian anak yang berhasil malah gagal dia ya. Menyombongkan dirinya. Nah ini tipis batasnya, tipis sekali batasnya antara syukur dengan apa namanya dengan lalu membanggakan diri itu tipis batasnya. Nah ini harus membuat kita sangat hati-hati dan itu yang ada di dalam hati kita yang tahu itu. Nah lalu ya ini yang penting saja ya yang saya sampaikan, fitnah itu bisa berarti musibah ya, bisa berarti malapetaka, bahkan siksa malahan. Ya. Misalnya dalam ayat yang menyatakan hendaknya kalian itu takut ya terhadap fitnah. Ya. Nah fitnah itu di situ maksudnya ya malapetaka, bahkan siksa. Yang kalau Allah menimpakannya itu tidak hanya kepada orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wah ini peringatan luar biasa dari Allah. Takutlah kalian akan fitnah ya. Nah fitnah di sini kalau saya baca di dalam beberapa kitab tafsir itu maknanya banyak yang memaknai dengan siksaan. Ya setidaknya malapetaka lah, bencana. Ya. Yang itu akan Allah berikan kepada semua orang kalau itu diberikan. Tidak kok hanya kepada orang zalim saja. Ya. Jadi kalau Allah itu misalnya menimpakan gempa bumi, ya. Loh yang terkena itu kan tidak hanya yang zalim. Ya. Yang taat sekalipun juga kalau pas ada gempa bumi di suatu daerah ya kena semua. Kalau Allah misalnya menimpakan banjir. Ya banjir itu masuk kemudian lalu yang terkena yang zalim saja. Ya enggak, ya semua kena. Ya, yang ke masjid rajin ya kena juga. Ya. Ya. Nah termasuk ya kalau Allah menimpakan wabah suatu penyakit di suatu daerah ya termasuk corona sekarang ini itu ya
Loh itu yang tertimpa juga tidak hanya yang zalim saja. Yang terkena ya semuanya. Lah itu Allah berpesan agar kita khawatir akan hal seperti itu. Takut seperti itu. Nah disinilah maka lalu kemudian ya kelihatan akan signifikansi dakwah itu di sini ini. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya ya kalau Allah menimpakan azab tadi itu, siksa tadi itu, musibah tadi itu, malapetaka itu ya. Kalau itu sebagai azab ya. Nah itu kan biasanya disebabkan oleh adanya kemungkaran ya, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu. Nah makanya perlu ada upaya untuk mencegah kemungkaran itu. Ya. Jadi penyebab kemungkaran itulah yang harus dihilangkan. Nah caranya ya dengan melakukan dakwah itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu, agar supaya jangan sampai kemungkaran itu merajalela. Ya. Ya. Jadi aktivitas dakwah itu menjadi signifikan dalam konteks ini. Ya. Dan Nabi itu memberikan gambaran yang sangat indah itu terkait dengan persoalan ini. Ya. Nabi itu pernah membuat ilustrasi begini. Coba Anda bayangkan kalau sekiranya ada sebuah kapal di tengah laut. Ya. Lalu ada satu orang saja yang akan lubangi kapal itu. Ya. Lalu semua orang diam. Semua orang membiarkan. Dan akhirnya sampai kapal itu betul-betul terlubangi. Kata Nabi, yang akan tenggelam siapa? Apakah hanya orang yang melubangi kapal itu? Atau semua orang yang ada dalam kapal itu? Jawabannya pastilah ya. Tidak perlu dijawab, itu hanya pertanyaan retorik ya. Jawabannya ya semua orang yang ada dalam kapal itu akan tenggelam. Bukan hanya orang yang melubangi itu. Luar biasa indah ini ya, amsal atau metafor ya dari Nabi ini ya. Luar biasa ya. Nah demikianlah maka di dalam sebuah komunitas ya, di dalam masyarakat itu kalau kemudian dakwah tidak berjalan ya, kemungkaran lalu terbiarkan dengan masif begitu, masya Allah. Lalu kalau Allah kemudian kok suatu ketika lalu menimpakan fitnah ya, yang terkena sekali lagi tidak hanya orang yang zalim saja ya, tetapi orang-orang yang baik sekalipun akan ikut terkena. Nah ini yang harus dikhawatirkan itu. Makanya inilah yang mendorong kita untuk melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya ini. Ya. Tidak usah jauh-jauh lah terkait dengan persoalan yang besar-besar tadi mengenai musibah besar apa ya. Satu keluarga saja itu ya. Kan kepenginnya keluarga itu ya baik gitu ya. Kalau misalnya ada satu saja anggota keluarga yang tidak baik, yang rusak namanya apakah hanya yang bersangkutan? Tidak. Ya. Yang ikut menanggung apa istilahnya ya? Ikut menanggung rusaknya nama keluarga itu ya semuanya. Ikut malulah, ikut ya merasakan penderitaan panjang itu. Ya.
Kalau satu RT misalnya kok ada satu aja yang tidak baik, loh namanya kan disebut-sebut wah RT kayak gitu ono sing ya nah itu misalnya kan ya arah enak toh ya. Tapi kalau misalnya wah RT sana tuh ada siapa yang hebat itu ikut seneng kita kan. Ya. Demikian pula satu desa, satu kabupaten, bahkan satu negara sekalipun ada yang tidak baik satu aja, apalagi di zaman global seperti sekarang ini, waduh, ya namanya ya, dicatat dunia itu tahu semua itu boleh dikatakan itu. Masya Allah, itulah ya jadi peringatan Allah ini luar biasa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Nah, memang ya di satu sisi juga ada ayat yang memberikan harapan kepada kita ya. Jadi misalnya ayat-ayat yang menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun ya. Allah itu tidak akan menimpakan azab kepada suatu kaum kalau dalam kaum itu orang-orangnya pada beristighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Nah ini kita padukan lah ya. Jadi ya sedapat mungkin kita kemudian lalu di dalam masyarakat itu ya berma'ruf nahi mungkar, senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya, dengan begitu mudah-mudahan Allah tidak menimpakan malapetaka itu. Allah tidak menimpakan azab itu. Allah tidak menimpakan fitnah itu kepada kaum kita, kepada masyarakat kita. Nah, kalau toh misalnya Allah kok kemudian menimpakan fitnah itu, ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan jangan sampai kita itu termasuk orang yang kemudian wafat dalam keadaan fitnah itu. Ya. Jadi ini bertingkat. Jadi kalau bisa jangan sampailah Allah itu menimpakan suatu musibah malapetaka kepada kita. Ya. Dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan banyak membaca istighfar. Tapi kalau sekiranya Allah berkehendak, Allah itu kan maha berkehendak. Ya. Bisa menguji kita dengan ujian dengan berbagai macam apa saja. Dan memang yang namanya ujian Allah itu ya tadi itu ya, diberikan kepada orang mukmin dalam bentuk apa saja. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Aku akan menguji kamu dengan berbagai macam bentuk ujian, baik itu dalam bentuk yang baik dan yang buruk, dalam bentuk nikmat dan musibah. Ya. Jadi memang ya musibah dan nikmat itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Ya. Dan itu sekali lagi untuk menguji kita. Ya. Tadi siang ya sudah sampaikan dalam khutbah itu kan ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan apa yang ada di dunia ini baik yang berupa nikmat, musibah segala macam itu dalam rangka untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya dengan berbagai macam ujian itu. Ya. Nah sehingga sikap kita ya tadi itu ya memohon kalau bisa jangan sampai Allah memberikan musibah kepada kita. Ya. Kita mohon ya diberi nikmat yang baik ya yang tidak terputus ya. Ya. Jangan sampai Allah menimpakan azab kepada kita, musibah kepada kita, bencana kepada kita, malapetaka kepada kita. Tapi kalau sekiranya Allah kok kemudian berkehendak lain, yaitu dengan menimpakan itu, ya, Nabi kita masih mengajarkan fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena musibah itu, tidak terkena fitnah itu. Ya. Jadi selamat dari fitnah itu. Kalau toh sekiranya Allah mewafatkan ya dalam keadaan tidak dalam kena musibah itu. Ya, saya kira ini doa yang sangat indah ya yang diajarkan Nabi kita.
ya, yang mudah-mudahan dengan apa namanya doa ini kita diselamatkan Allah dari fitnah, ya. Kalau toh misalnya Allah itu kok betul-betul menyampaikan atau menimpakan azab fitnah kepada kita, kita terhindarkan dari wafat dalam keadaan terkena fitnah itu. Ya. Ya. Itu yang kita mohonkan dalam doa ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.